orang bodoh jangan bertingkah, gak usah kakean takok, ikut aja ulama. Iya, kalau ulamanya bisa diikuti ya enggak apa-apa. Memang ulama umumnya bisa diikuti, tapi kalau soal nasab ini enggak bisa kita mengandalkan alimnya seseorang, tapi harus alim dalam pengertian apa, alim agama loh. Tapi ini nasab ini kan bukan soal kealiman ilmu agama, tapi ya ilmu nasab lah. Saya profesor tapi fikih, bukan nasab, maka saya pertimbangkan hasil penelitian orang. Terus gitu ya, jadi tidak usah dianu ini. Apa boleh dengan baik sangka, tidak boleh. Apa benar banyak pemalsuan makam? Aduh, lebih dalam lagi. Apa benar banyak pemalsuan nasab? Pemalsuan makam? Iya. Berdasarkan apa yang saya tonton di video atau yang dikirimkan orang ke saya, video-video pemalsuan makam, dan makam itu kemudian setelah 1 tahun dapat 2 karung uang gitu. Ada bukti YouTube-nya. Sopos yang memasukkan terserah, nek merasa tersinggung ya silakan aja, tapi ini memang ada, bukannya 1, 2, puluhan bahkan ratusan makam ketahuan sekarang. Mosok nek wis ngene iki ya cik tetep begegek. Apa Mas begegek Mas? Kenapa begegek? Yang ngotot ya, kira-kira ngotot ya. Cik ngotot. Ndak salah. Kemudian semua diwalikan. Ya mohon maaf ya. Ini apa benar-benar ada memang pemalsuan makam itu ada. Minimal yang ditunjukkan kepada saya. Cuma saya memang ingin masalah ini tidak usah membongkar nama lah. Saya tidak ingin menyebut nama supaya tidak menjatuhkan kredibilitas seseorang. Oh, wis, wah kayaknya mohon dibahas masalah obat-obatan yang hampir semuanya mengandung bahan terlarang. Sudah, kemarin kan di outbound itu apa di tadabbur alam itu. Oke lah, intinya begini. Menurut yang dikirim video ini, 90% lebih obat itu mengandung unsur babi atau narkoba, yang berarti haram. Nah, karena berobat hukumnya wajib dan obat itu termasuk media untuk menyembuhkan, dan penyembuhan itu menyangkut nyawa, maka ini boleh pakai pintu darurat. Artinya ini haram memang kalau tahu, apalagi haram, tapi karena untuk penyembuhan maka pakai pintu darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Tetapi saya menghimbau sebelum ke obat, ke jamu dulu lah ya. Jamu apa Mas? Jamu kan bahasa Indonesia kan jamu juga. Ke jamu. Saya juga begitu. Saya hampir tidak pernah pakai obat. Hampir tidak pernah. Ya kalau pernah ya sedikit-sedikit. sedikit ya, sedikit saja, dan hanya obat yang rendah-rendah itu, yang murah-murah itu aja. Itu terpaksa. Tapi usahakan sekedar pusing, sekedar apa itu bisa tanpa obat. Saya membuktikan dan saya merasakan. Ya nek sebenarnya kalau penjenengan kan maha santri, ya mestinya banyu putih itu diwacane Fatihah, kemudian Allahumma rabban nas, doa sembuh ditiup, beres. Mestinya ya apa gunanya penjenengan ikut KSS gak wani ngono. Ya begitu ya. Jadi oke, masalah obat boleh digunakan dalam keadaan sangat terpaksa. Itu nggih. Ini sudah saya bahas kemarin, tapi oke lah karena ditanyakan dan ini belum saya hapus, berarti masih ditanyakan di sini. Terakhir sementara pacet habaib bener. Apa boleh seseorang itu merasa ahlul bait? Ahlul bait itu keluarga dalam. Ahlul bait itu hanya 5 itu, Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu ahlul bait. Jangan kepedean.
Jangan lalu innama yuridullahu liyudzabankum rijsa alal bait, lalu merasa ahlul bait merasa berhak memberi syafaat. Omongnya sopo yang berhak memberi syafaat itu adalah orang yang diizinkan Allah SWT, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nggak terima ecek-ecek jangan merasa kepedean bisa memberi syafaat. Anda sendiri bermasalah kok. Kenapa lalu nak ngancam-ngancam, oh enggak saya beri syafaat. Waspadalah, di padang mahsyar hitungannya masing-masing. Tapi ini jadi ahlul bait, keluarga dalam itu ya 5 ini. Nabi Muhammad SAW, kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Mestinya ya termasuk Sayyidah Khadijah mestinya, dan istri-istri Nabi SAW. Tapi yang disebutkan oleh para ulama itu 5, khomsatun itu ya 5 ini. Tapi yang jelas bukan dzurriyah yang sampai sekian puluh tahun itu bukan ahlul bait. Kalau keturunan ya keturunan, tapi bukan ahlul bait. Jangan kepedean, jangan menyeret pemahaman Al-Quran kepada mencari keuntungan pribadi. Terlalu besar risikonya. Soal agama jangan merasa paham sendiri. Ada yang mengatakan wong paham Quran nggak melalui iki sesat. Mbahmu ya, aku loh mondok puluhan tahun, kemudian di Al-Azhar juga bertahun-tahun, artinya rodok ngerti lah kalau soal agama ya. Jadi terpaksa saya ungkapkan ini karena saya gemreget. Apa mas gemreget? Kenapa Pak Arif gemreget itu? Gemes apik rasanya. Oh, saya gemreget terus naik. Gemreget bahwa ada orang yang merasa keturunan Nabi kemudian mendominasi agama, bahwa dia paling paham agama. Alah. Ya sayangnya kingkut terusnya sombong gitu, enggak pun. Artinya soal agama jangan merasa paling pintar. Jangan. Kita juga banyak yang alim. Bangsa Indonesia itu entahlah keturunan siapapun, habaib atau bukan habaib, pokoknya orang yang mau ngaji mesti ngerti agama. Dan ini banyak. Kalau soal kedalaman ilmu susah untuk menyaingi para kiai-kiai pesantren, itu susah. Dan itu bukan, mereka tidak pernah ngaku keturunan Nabi, kiai-kiai kita itu. Dan di Arab juga gitu kok. Saya kan lama di Arab, bergaul dengan banyak orang Arab, tidak ada yang ngaku keturunan Nabi, itu tidak ada. Kini dail gak kena ya. Wis habaib tutup, artinya bahasa habaib tutup, kecuali nek takok meneh. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kehadiran dan perhatian jenengan semuanya. Mari kita kembali pada khitoh, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh kemuliaan siapapun umat Muhammad SAW ini adalah di kadar ketakwaannya, bukan di kadar dzurriyah atau bukan dzurriyahnya, di kadar bukan di kadar keturunan atau bukan keturunan, bukan, tapi ketakwaannya. Maka itu kita pupuk, kita tingkatkan, kita perkokoh iman kita dan ketakwaan